Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membaca arti dari surat Yasin yang sering kita baca. Tadi sudah dibaca Yasin. Nah, sekarang kita membaca maknanya. Yasin hanya Allah yang mengetahui maknanya. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang leluhurnya belum pernah mendapat peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti firman ketentuan Allah terhadap sebagian besar di antara mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Oleh karena itu mereka tertegadah. Dan kami jadikan dinding di hadapan dan di belakang mereka, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau diberi peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan buatlah sesuatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan mendatangi mereka, yaitu ketika kami mengutus 2 orang utusan kepada mereka, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, dan ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajammu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih di hari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah orang yang melampaui batas. Dan dari ujung kota datanglah seorang laki-laki sambil tergesa. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya kalau begitu aku pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga,
Ia berkata, alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya suatu pasukan pun dari langit sesudah dia meninggal, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan bagi mereka, melainkan suatu teriakan saja, maka tiba-tiba semuanya mati. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka, dan setiap orang dari mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, lalu biji-bijian itu mereka makan. Kemudian kami jadikan kepadanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan kepadanya beberapa mata air, supaya mereka dapat menikmati hasilnya. Dan dari apapun mereka usahakan melalui tangannya, lalu mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berbagai pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami ganti siang menjadi malam, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah keterangan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan mazilah sehingga setelah dia sampai ke mazilah yang terakhir, dia berubah kembali menjadi seperti bentuk tandan yang tua. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang syarat muatan, dan kami ciptakan bahtera itu untuk mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai pada suatu ketika. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang berada di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. Dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan? Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan suatu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menemui Tuhan mereka.
Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Tiadalah teriakan itu selain satu teriakan saja." Maka dengan tiba-tiba mereka dikumpulkan kepada kami. Pada hari itu tidak seorang pun dirugikan, dan kamu tidak mendapat balasan kecuali apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu pun memperoleh buah-buahan dan apapun yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Bukankah aku telah memberikan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah jalan yang dahulu merupakan ancaman bagimu. Masuklah ke dalam pada hari ini, karena kamu dahulu mengingkarinya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah tangan mereka kepada kami, dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka betapakah mereka dapat melihatnya? Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula kembali. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, sebagian menjadi tunggangan mereka, dan sebagian lagi mereka makan, dan mereka memperoleh manfaat dan minuman darinya. Lalu mengapakah mereka tidak bersyukur? Mereka menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, lalu tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali, dan dia maha mengetahui segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan api dari kayu dan hijau untukmu, lalu tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dia berkuasa, dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui.
Sesungguhnya kepadanya lah apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata jadilah, maka jadilah ia. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.